Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 27. Setelah sesi panas dan sesi sedih di atas ranjang, keduanya memutuskan untuk membersihkan diri, mengganti pakaian mereka dengan pakaian santai, kemudian menuju ke ruang makan untuk menyantap hidangan makan malam. Makan malam kali ini terasa hening, namun tak tegang atau dingin seperti biasanya. Keheningan terjadi lebih karena keduanya tak tahu harus membahas atau berbicara tentang apa lagi. Mereka tadi sudah memutuskan jika akan berpisah setelah bayinya lahir. Itu adalah keinginan Irina, dan Kevin mengiyakan keinginan perempuan itu. Kevin memang berada pada titik tak mampu menolak keinginan Irina. Kadang, Kevin merasa kesal. Kenapa dia bisa memiliki perasaan sedalam ini pada perempuan itu, hingga dia tak mampu menolak apapun yang diinginkan perempuan tersebut. Begini, karena kita sudah sepakat, apa nggak sebaiknya kita... Irina ragu melanjutkan kalimatnya. Tinggal secara terpisah maksudmu? Tanya Kevin seakan melanjutkan kalimat Irina. Aku hanya merasa kalau akhir-akhir ini kita terlalu dekat. Maksudku, aku nggak mau kedekatan kita ini nanti akan merusak semuanya. Misal, pertemanan kita setelah perpisahan. Jadi, kamu pikir kita masih bisa berteman setelah berpisah nanti? Tanya Kevin kemudian. Iya, bukankah kita akan berpisah secara baik-baik? Irina berbalik bertanya. Memang, tapi aku tidak akan bisa melihatmu sebagai teman lagi. Kevin, Irina menatap Kevin dengan tatapan memohon. Kevin berdiri seketika. Kamu bisa menuntut apapun dariku, Irina. Dan mungkin dengan bodohnya aku akan menuruti apapun kemauanmu. Tapi jangan meminta aku untuk menghilangkan perasaan ini. Setelah kalimat ambigunya tersebut, Kevin pergi begitu saja meninggalkan Irina yang ternganga karena ucapannya. Perasaan ini, perasaan apa? Pikir Irina. Setelah menyelesaikan makan malamnya, Irina lantas kembali ke kamarnya dengan Kevin. Dia mencari keberadaan Kevin, yang rupanya kini sudah berada di ruang pakaian. Pria itu tampak mengemasi pakaiannya, membuat Irina segera menghampirinya. Kamu mau kemana? Tanya Irina kemudian. Bukannya kamu bilang kita harus pisah rumah? Iya, tapi bukan kamu yang pindah. Ini kan rumah kamu. Aku nanti yang akan pindah ke apartemenku. Apartemen bukan tempat yang cocok untuk membesarkan bayi. Kevin menjawab sembari fokus pada pakaiannya. Lagi pula, rumah ini sudah menjadi milikmu. Apa maksudmu? Tanya Irina kemudian. Kevin menghela napas panjang. Dia menuju ke sebuah brankas, tempat di mana dia menyimpan beberapa dokumen penting. Lalu kembali pada Irina dengan membawa sebuah map dan memberikan map itu pada Irina. Rumah ini sudah atas namamu. Aku menghadiahkannya untukmu. Irina ternganga saat membuka map tersebut
dan tertulis namanya di sana, apalagi saat sadar dengan ucapan Kevin. "Tapi kenapa?" tanya Irina dengan raut wajah bingung pada Kevin. Kevin menatap Irina dengan sungguh-sungguh. Ingin rasanya dia mengungkapkan perasaannya pada Irina. Namun, ungkapannya itu seakan tertelan kembali ke dasar hatinya yang paling dalam. Dia tak pandai mengungkapkan apa yang dia rasakan. Apalagi dengan Irina yang kemungkinan besar akan menolaknya habis-habisan. "Karena kamu istriku, dan kamu sedang mengandung putraku," bisik Kevin dengan nada serak sembari mengusap lembut pipi Irina. "Kevin, ini berlebihan. Aku tidak menginginkan rumah dari kamu." "Tolong, jangan menolakku lagi. Sudah cukup kamu menolak perasaanku selama ini," ucap Kevin dengan sungguh-sungguh sebelum dia kembali pada kopernya. Irina semakin dibuat bingung dengan perkataan Kevin. "Apa maksudmu? Kapan aku menolakmu?" "Aku bisa merasakannya, Irina." Kevin akhirnya selesai dengan pakaian dan juga kopernya. Dia kembali menatap Irina dan mengusap lembut pipi perempuan itu. "Tetap tinggal di sini. Sementara ini, aku akan tinggal di apartemenku. Nanti, aku akan mencari rumah di dekat sini. Ingat, kalau ada apa-apa, aku harus jadi orang pertama yang kamu hubungi." Irina masih ternganga. Dia sungguh tak mengerti apa maksud Kevin dan apa yang sejak tadi dikatakan oleh pria itu. "Aku akan menambah pekerja rumah tangga dan juga pengamanan di sini. Mungkin besok mereka akan datang," lanjut Kevin lagi dengan mengusap-usap pipi Irina. Keduanya saling menatap dengan tatapan intens masing-masing. Sebelum kemudian Kevin memberanikan diri untuk menundukkan kepalanya, mendekatkan wajahnya pada wajah Irina, kemudian menghadiahi Irina dengan ciuman lembut di bibirnya. Sangat lembut dan begitu ringan, hingga membuat Irina memilih memejamkan matanya, menikmati sentuhan bibir sang suami pada bibirnya. Saking lembutnya, ketika Irina membuka matanya, Irina sudah mendapati dirinya hanya sendiri di ruang pakaian tersebut. Kevin sudah pergi, dan Irina kembali merasakan kekosongan di dalam dadanya. Irina segera berlari keluar, berharap dia bisa melihat Kevin, atau mungkin jika beruntung dia bisa menghentikan pria itu. Namun terlambat. Saat Irina sampai di pintu masuk utama, mobil Kevin sudah pergi meninggalkan halaman rumah mereka. Tubuh Irina merosot, terduduk di lantai, dan dia mulai menangis. Menangisi kebodohannya, menangisi keegoisannya, dan juga menangisi nasibnya. Dia kembali sendiri sekarang. Meski Kevin berkata bahwa pria itu akan menambah pekerja di rumah ini, nyatanya Irina tetap merasa sendiri. Irina butuh Kevin, tapi dia tahu bahwa mereka harus berpisah demi kebahagiaan pria itu, kan? Bersambung, nantikan episode 28-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.